Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini sudah ada Bapak Dian Ediana Rai, Kepala PPATK bersama kita Sobat PPATK. Ini edisi khusus ulang tahun PPATK ke-19. Usia 19 tahun itu Pak Dian adalah usia remaja menjelang dewasa Pak ya. Betul. Tentu lagi lucu-lucunya ini. Lagi lucu-lucunya seperti ini. Ya. Nah, Pak Rian, meski sudah 19 tahun ya, tentu banyak tonggak sejarah yang sudah dicapai oleh PPATK. Kemudian juga kami ingin mendapatkan informasi juga dari Pak Dian, ke depan setelah 19 tahun usia PPATK ini, mau dibawa kemana PPATK? Arah langkah yang akan ditempuh oleh PPATK selanjutnya. Silakan Pak Dian. Oke, terima kasih Pak Nasir, teman-teman sekalian. Kalau kita mencoba melakukan refleksi ya, 19 tahun yang lalu gitu, saya waktu itu memang masih di Bank Indonesia Pak Nasir, tetapi sudah mulai tersentuh sebetulnya karena pada waktu itu saya kebetulan juga bersama-sama Pak Yunus Hussein dalam direktorat yang sama Pak, sehingga saya juga Direktorat Hukum ya Pak? Direktorat Hukum pada waktu itu di Bank Indonesia, sehingga arah pembentukan PPATK sebenarnya sudah ada pada waktu itu. Nah, semangatnya tentu saja ketika organisasi kita berdiri itu adalah semangat reformasi, semangat untuk kita melakukan perubahan sebetulnya, perubahan dari sesuatu yang kita anggap kurang bagus menjadi bagus gitu. Dan gerakan yang terjadi yang terkait dengan tugas-tugas PPATK memang bukan gerakan yang spesifik Indonesia gitu. Sebetulnya itu adalah gerakan internasional pada waktu itu di mana governance ekonomi, governance sistem keuangan itu menjadi isu besar, Pak. Oleh karena itu memang upaya kita untuk membangun suatu sistem keuangan, suatu sistem perekonomian yang berintegritas itu kemudian menjadi tema utama. Itulah kalau kita baca Undang-Undang Nomor 8 yang kemudian ini Undang-Undang Perubahan, tentu saja ini Undang-Undang 8 tahun 2010, kita melihat semangat itu dipelihara Pak, dipertahankan dengan utuh sebetulnya di undang-undang itu, bahwa tugas PPATK itu adalah menjaga integritas sistem perekonomian dan keuangan. Cuma memang kalau kita berbicara mengenai masalah konsideran di undang-undang, itu sebetulnya mudah dibaca, tetapi diimplementasikannya itu cukup menantang Pak. Karena kadang-kadang kita melihat bahwa pengejawantahannya di pasal-pasal gitu ya, pengejawantahannya di dalam praktek keseharian kita sebagai lembaga intelijen keuangan itu tidak semudah yang dikira Pak. Saya melihat tentu saja bahwa di awal-awal pada waktu Pak Yunus Hussein menjadi pemimpin kepala PPATK pertama, kita melihat tentu saja bahwa tugas beliau itu adalah meletakkan fondasi mau seperti apa sebetulnya lembaga kita ini berdiri kan. Jadi lembaga kita itu betul-betul sedang mencari posisi atau positioning dalam bahasa Inggrisnya itu di dalam konteks sistem keuangan maupun konteks sistem perekonomian kita. Oleh karena itu maka tentu saja Pak Yunus adalah orang yang sangat berhasil saya lihat untuk bagaimana membangun termasuk membangun gedung kita ini secara fisik ya. Apresiasi tentu saja kepada Pak Yunus yang sudah melopori gitu perkembangan PPATK dan yang telah meletakkan dasar-dasar kerja PPATK secara baik ya. Dan beliau adalah pemimpin yang terlama tentu saja karena beliau itu kan hampir 10 tahun ya, kalau nggak salah 9 tahun, jadi dua periode kira-kira untuk memegang jabatan. Setelah itu baru diganti oleh Pak Muhammad Yusuf. Nah, tugas-tugas itu kemudian terrefleksikan dalam keseharian itu. Dan bagaimana kita itu menampilkan diri di depan masyarakat ini kemudian menjadi isu yang sangat menarik nih Mas. Dalam perjalanan 19 tahun itu. Tentu PPATK bisa fokus kepada kasus-kasus, gitu kan. PPATK juga bisa fokus kepada hal-hal yang lebih mendasar yang terkait dengan masalah sistem, gitu ya, antara sistem keuangan, sistem perekonomian, atau juga kita berbicara mengenai sesuatu yang jauh lebih luas dari sekedar tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme, tetapi melingkupi juga
meliputi juga tindak pidana ekonomi yang menjadi tindak pidana asalnya nih. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat itu apa yang sudah dicapai oleh Pak Yunus, oleh Pak Yusuf gitu kan, itu merefleksikan semua itu sebetulnya, merefleksikan bagaimana masing-masing pemimpin itu kemudian menerapkannya di dalam kehidupan nyata, fungsi dan kedudukan berdasarkan undang-undang itu. Ini menarik ini sebetulnya karena Bagian Pak almarhum Pak Badarudin, Pak ya. iya betul, Pak. Nah, Pak Badar ini saya mau uraikan khusus ya karena ini memang satu terms dengan saya gitu kan. Iya, iya. Nah, pada saat itu, pada saat mereka berdua ini, Pak Yunus dan Pak Yusuf ini, eh, eh, posisi kita nih, posisi PPATK itu nampaknya dalam posisi yang bisa dikatakan membangun suatu image, Pak. Suatu citra bagaimana di masyarakat itu kita itu memainkan peran seharusnya, kira-kira begitu. Kita banyak sekali tentu saja pada waktu itu menangani kasus-kasus besar, kita banyak tampil di media dan lain sebagainya. Dan kemudian kami ini almarhum Pak Badarudin gitu kan, dan saya kan dilantik tahun ya 4 tahun yang lalu lah, 4 tahun setengah yang lalu ya, sampai lupa saya tahunnya. Tapi intinya adalah message yang dibebankan kepada Pak Badarudin almarhum dan saya pada waktu itu memang agak sedikit lain ya. Ada hal-hal yang diharapkan difokuskan perhatiannya. Bahwa pertama bahwa memang PPATK ini diharapkan tidak terlalu banyak tampil misalnya di media massa gitu kan, karena harapannya kita sebagai lembaga intelijen itu kan pertama itu. Yang kedua bahwa PPATK harus banyak berperan juga memainkan peranannya untuk membantu pemerintah meningkatkan fiskal, Pak. Kemudian tentu saja tugas-tugas lain dalam konteks pengawasan korupsi dan lain sebagainya. Nah, tapi yang menarik sebetulnya keseluruhannya itu, Pak, nah, keseluruhan dari leadership ya, itu jelas akan merefleksikan bagaimana sikap nih Pak, bagaimana pendapat masing-masing leader itu akan memberikan warna kepada organisasi. Pak Yunus kita lihat tipikalnya seperti apa, Pak Yusuf juga tipikalnya seperti apa, dan Pak Badarudin juga begitu, dan saya sekarang juga begitu. Tidak terlepas kalau menurut saya itu Pak, tidak terlepas dari kadang-kadang bukan cuma masalah kepribadian, tetapi terkait dengan latar belakang pekerjaan dia. Misalnya Pak Yunus sebagai mantan Bank Indonesia gitu kan, Pak Yusuf sebagai jaksa misalnya, Pak Badar sebagai orang Departemen Keuangan, dan saya kembali sekarang sebagai orang Bank Indonesia. Memang masa lalu pekerjaannya itu akan berpengaruh besar, Pak. Akan sangat berpengaruh besar di dalam menentukan bagaimana menginterpretasikan suatu fungsi dan kedudukan, Pak, atau menginterpretasikan undang-undang kita ini nih. Jadi memang saya merasakan ini merupakan perjalanan lembaga yang sekaligus sebetulnya disertai dengan perjalanan kepemimpinan, Pak. Kalau saya lihat, saya kira ini bukan sesuatu yang sangat khas PPATK ya. Di kementerian manapun, misalnya di lembaga apapun, karakter pimpinan itu akan menentukan sebetulnya arah kemana sebetulnya prioritas, kemudian juga attitude dalam berkomunikasi dan lain sebagainya. Nah ini menarik dilihat dari aspek itu Pak Nasir ya. Tetapi saya keseluruhannya melihat itu adalah bagian dari growing pain-nya PPATK, Pak. Proses tumbuhnya kita sebagai organisasi ini kan 18 tahun, 19 tahun, menjadi 19 tahun sekarang itu, kita sekarang itu semakin menunjukkan diri sebagai lembaga intelijen keuangan yang semakin profesional, gitu intinya Pak, sebetulnya semakin profesional dalam pengertian bahwa kita akan betul-betul membaca dengan baik gitu, undang-undang kita, undang-undang nomor 8 tahun 2010 maupun undang-undang nomor 9 tahun 2013, bagaimana itu dioperasionalisasikan secara optimal kalau saya lihat. Nah, ini yang menjadi isu core saya Pak. Pak Nasir ya. Jadi mungkin kalau Pak Nasir tadi menanyakan pertanyaan berikutnya adalah mau dibawa kemana di PPATK gitu ya. Jadi memang dalam kepemimpinan saya yang singkat ini ya, saya akan berakhir
menurut termsnya itu adalah tahun bulan akhir Oktober ini, tahun 2021. Jadi saya mungkin ya sekitar 6 bulan lagi, Pak. 2 tahun lah ya memegang, kita kira-kira 2 tahun gitu, dan dalam jangka waktu 6 bulan mungkin saya akan mengakhiri jabatannya, walaupun tentu saja ini sangat terserah kepada Bapak Presiden dan kepada tentu saja kepada pihak-pihak yang terkait mengenai masalah ini. Tetapi intinya adalah di dalam konteks 2 tahun ini saya akan mencoba bekerja seoptimal mungkin, Pak. Saya orang yang tidak terlalu concern dengan masalah timing, Pak, sebetulnya. Yang saya concern adalah bagaimana kita akan bisa melakukan loncatan-loncatan dalam waktu yang sangat cepat akhirnya. Jadi memang kalau dalam 2 tahun ini saya sering sekali, Pak Nasir juga sering dengar saya bagaimana saya meminta maaf kepada teman-teman PPATK bahwa waktu yang saya miliki tidak banyak, Pak. Sehingga memang saya harus melakukan banyak sekali loncatan-loncatan. Itulah sebabnya kenapa bahwa dalam beberapa saat ini kita harus melakukan banyak perubahan, Pak. Kita melakukan perubahan dimulai dengan organisasi. Kita melakukan perubahan di sistem pelaporan. Kita melakukan perubahan di database. Kita melakukan perubahan di dalam konteks bagaimana meningkatkan profesionalisme melalui institut kita yang kita miliki, Indonesian Financial Intelligence Institute, atau apa yang kita sebut sebagai Pusdiklat kita yang di Cimanggis itu. Dan kita mencoba melakukan banyak terobosan secara internasional. Bagaimana exposure internasional kita sebagai lembaga itu harus dilakukan. Bagaimana negara sebesar Indonesia itu yang terrefleksikan juga dalam peranan kita ini di dalam PPATK harus diwujudkan di dalam international forum. Bagaimana international exposure kita di regional ASEAN Plus 2, kemudian di Asia Pasifik, kemudian di dunia itu seperti apa? Sebentar, Pak Dian. Ini sesuai dengan arahan Presiden di awal tahun lalu untuk menjadikan PPATK itu sebagai the world class FIU. Gitu. Betul sekali. PPATK itu memegang banyak rahasia banyak orang, Pak. Dari semua orang, dari semua pejabat di negara ini, dari pusat sampai daerah, dari berbagai lembaga kita punya PEPS namanya, Data Politically Exposed Person. Itu hampir 1,6 juta daftar nama orang dan lain sebagainya. Bayangkan kalau kita memiliki suatu pemimpin yang tidak memiliki integritas, kira-kira akan seperti apa? Lembaga ini bisa dipakai membuli orang, ya kan? Bisa mulai dipakai memeras orang, ya kan? Bisa menjual data dan informasi dan lain sebagainya.